Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Visi Pengharapan Sakaria. Kita akan lihat di dalam Sakaria 3 ayat 10 dikatakan, pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Bapak Ibu, sekarang kita akan lihat apa visi pengharapan Sakaria kepada umat Israel, yaitu penghiburan. Mengapa perlu penghiburan kepada mereka? Karena mereka lepas dari tawanan negeri Babel yang ditawan oleh Raja Nebukadnezar pada saat itu. Mengapa mereka ditawan? Karena mereka rasa acuh pembangunan bait Tuhan di Yerusalem. Karena mereka tidak ada niat tulus hati, tidak siap berkorban, suka mengeluh. Inilah alasan umat itu ditawan oleh Raja Nebukadnezar. Diserahkan oleh siapa? Allah sendiri. Akhirnya pembangunan Ka'bah itu berhenti, sehingga bangsa Israel ini ditawan selama 70 tahun. Disampaikan oleh Allah kepada negeri Babel, yaitu Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar mengangkut mereka ke Babilonia. Tetapi Bapak Ibu, bukan hanya mereka ditawan dan diangkut ke Babylon, tetapi juga alat-alat ataupun perkakas-perkakas yang ada di Ka'bah Kudus Allah yang terbuat dari emas diambil dan dibawa Nebukadnezar dari Yerusalem dan diletakkan di mana? Di Ka'bah Kudus Dewa. Tadi Ka'bah ataupun perkakas-perkakas Raja Nebukadnezar mengambil dari Ka'bah Kudus Allah. Tetapi ini sekarang ditempatkan di Ka'bah Kudus Dewa. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah kembali perkakas itu ke rumah Tuhan ataupun ke Yerusalem? Apakah kembali? Iya, kembali. Di dalam Esra 5 ayat 13 sampai 14, kembali di zamannya Raja Kores, adalah seorang bupati. Jadi kita akan lihat dari pelajaran kita ini, kata-kata penghiburan kehidupan kitab Sakaria juga merupakan intisari kebijaksanaan dari banyak nabi sebelumnya. Dan fokusnya kepada peristiwa yang akan terjadi jauh di masa yang akan datang. Nabi Sakaria mengingatkan kepada bangsa Israel untuk berbalik dan bertobat sesudah pembuangan bangsa Israel ke Babylon, untuk kembali ke mana? Ke Yerusalem.
kembali dari pembuangan Babel itu memancarkan suatu sukacita di hati umat yang sisa. Adalah suatu sukacita, tetapi juga menjadi kegelisahan. Mengapa terjadi kegelisahan? Padahal mereka sudah kembali dari tawanan. Mengapa mereka kembali menjadi gelisah? Yang pertama adalah, apakah mereka akan selamat dan aman di tanah mereka? Inilah kegelisahan umat itu. Apakah Allah telah mengampuni ketidaksetiaan mereka pada masa lalu, atau apakah hukuman akan berlanjut? Ini kegelisahan umat itu. Lalu apakah jaminan masa depan umat pilihan Allah dan bagi bangsanya? Ini adalah suatu kegelisahan. Jadi di dalam kegelisahan ini, Zakaria diminta untuk menyatakan bahwa Tuhan cemburu atas Yerusalem. Kecemburuan Allah adalah panggilan untuk bertobat dan menaati siapa? Menaati Allah. Kecemburuan ini adalah pernyataan kasih Allah yang disertai dengan kata-kata penghiburan bahwa jika umat itu berbalik kepada Allah, akan dipulihkan, akan diberkati, dan akan dilindungi senantiasa. Jadi Allah menjadi murka, tetapi Dia akan membayar kembali dengan kenikmatan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang panjang sabar dan berkelimpahan kasih setia. Dia ingat janjinya untuk mendirikan kerajaan kekalnya yang dilandaskan atas apa? Atas kasih, atas keadilan, dan atas kebenaran dan kemerdekaan. Banyak orang mau bertobat dari dulu sampai kepada sekarang. Mau bertobat setelah sudah jauh dari Tuhan. Sekarang kita dikatakan, kapan kita kapan kita bisa berbalik dari jalan yang jahat dan kembali kepada Allah? Ketika kita tahu jalan kita sudah salah. Kapan kita bisa berbalik dari jalan yang salah? Ketika kita mendengar panggilan firman Tuhan seperti ini. Segeralah berbalik kepada jalan yang benar. Kita mendengar panggilan firman Tuhan dan melalui apa? Puji-pujian. Ketika kita mulai merasakan adanya pukulan-pukulan Tuhan dalam hidup kita, mari kita berbalik. Ketika kita harus melewati sengsara, jadi berserulah kepada Tuhan, ampunilah aku. Bahwa hidup ini adalah sebuah peperangan. Allah adalah Allah yang mengendalikan sejarah dan kehidupan pribadi-pribadi. Dia membenarkan, menuntun setiap pribadi kepada penurutan, sukacita, dan etos hidup. Allah memberikan 8 penglihatan singkat kepada Zakaria guna membantu dia mengerti dari sudut yang lebih luas tentang keadaan bangsa itu dan bagaimana melanjutkan pembangunan Ka'bah itu. Penglihatan yang pertama
para penunggang kuda. Ini dikatakan para, berarti banyak. Para penunggang kuda di Zakaria 1 ayat 7 sampai 11. Allah kita adalah Tuhan yang berbicara kepada anak-anaknya. Allah berbicara dengan cara yang berbeda-beda pada setiap orang, yaitu pertama lewat mimpi. Yang kedua lewat suara hati. Yang ketiga, teguran dan nasihat yang menuntun kita. Lalu, lewat khutbah ataupun firman Tuhan yang mengena kepada pertanyaan di dalam benak hati kita. Lewat penglihatan dan bentuk vision. Juga lewat doa. Bapak Ibu, mengapa Tuhan mau menuntun Zakaria melalui penglihatan penunggang kuda? Itu adalah karena Tuhan tak ingin Zakaria salah dalam bertindak, di dalam tindakan Zakaria sendiri. Supaya Zakaria mengambil keputusan, karena masa itu adalah waktu yang matang. Pekerjaan di proyek Allah. Apa pekerjaan di proyek Allah? Proyeksi Allah. Apa itu? Yaitu pembangunan Ka'bah Kudus Allah. Karena Tuhan ingin melangkahkan dalam kepastian sesuai rancangannya untuk membangun Ka'bahnya, Ka'bah Tuhan. Karena tidak ada kuasa seseorang yang dapat menghentikan pembangunan rumahnya, Ka'bah rumah Tuhan. Lalu yang kedua, penglihatan yang kedua tentang 4 tanduk. Itu bisa kita lihat di Zakaria 1 ayat 18 sampai ayat 21. Penglihatan yang kedua berupa gambaran yang jelas tentang kehancurannya, kekuatan lawan yang meruntuhkan apa? Bangsa itu. Atau 4 menunjukkan kelengkapan 4 penjuru bumi. Allah mengungkapkan akhir dari politik yang menyebabkan penawanan dan kuasa-kuasa ini akan diruntuhkan karena mereka. Karena adalah penghalang bagi pembangunan Ka'bah itu. Penglihatan yang ketiga, seorang yang melambangkan tali ukur di dalam Zakaria 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Orang yang memegang tali pengukur itu adalah proyeksi, yaitu diri Zakaria sendiri. Tetapi Allah menjanjikan pada dirinya untuk melindungi Yerusalem. Allah tidak bekerja sejauh kita mau bekerja. Allah mau bertindak jika kita juga mau bertindak. Tuhan menjadi tembok berapi di sekeliling kita. Kita dan semua akan dilindungi oleh Tuhan dan menjadi kemuliaan di dalamnya. Dan untuk memperoleh apa? Memperoleh kemenangan. Apa yang Tuhan sedang ukur dari kita?
Yang pertama adalah ketulusan kita di dalam hidup ini. Kesetiaan kita di dalam hidup ini. Kemurnian kita di dalam menjalankan kehidupan kita. Bersih tangannya dan suci hatinya. Keberanian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik dan benar. Kita tidak kaya sebagai harta kekayaan, tetapi juga sebagai biji mata Tuhan. Umat Tuhan tetap dalam penjagaannya. Kita semua seperti biji mata Tuhan sendiri. Apa artinya biji mata Tuhan? Artinya adalah dijaga, dituntun dengan kuasa yang tidak terhingga, diberi perhatian khusus ataupun istimewa. Lalu kita akan diberi istirahat, ketenangan, dan kedamaian. Inilah arti penjelasan dari biji mata Tuhan. Kita memiliki tugas. Apa tugas kita? Kita memiliki tugas agar senantiasa berhiaskan keindahan, yaitu di dalam iman. Bertanggung jawab, berhiaskan kasih sebagai mempelai Kristus, bangsa pilihan Kristus, bangsa umat yang kuat, umat yang ditebus, bangsa yang rajani, homna raja. Jadi biji mata Tuhan, keberadaan kita yang telah ditebus oleh darah Kristus, melalui Roh Kudus kita akan dapat mengerjakannya. Penglihatan yang keempat, Imam besar Yosua. Di dalam buku Zakaria 3 ayat 1 sampai 10. Pengampunan Allah berlangsung bagi imam besar Yosua. Salah satu pekerjaan iblis adalah mendakwa Tuhan atas segala kegagalan, kejahatan, dan dosa kita masa lalu. Ia meyakinkan kita bahwa kita sudah tidak layak lagi, tetapi kita harus kuat menanggung segala perkara itu di dalam siapa? Di dalam Kristus. Setan menganggap Zerubabel dan imam besar Yosua tidak layak karena jubah keimamatannya kotor. Namun malaikat Tuhan tanpa keraguan memerintahkan agar pakaian kotor Yosua disingkirkan. Jadi, pertama, pakaian Yosua yang kotor atau dosa bangsa itu diganti dengan pakaian pesta ataupun apa? Pembenaran dan pengampunan Allah. Lalu yang kedua di sini, malaikat berfirman dan memberi jaminan kepada Yosua, aku telah mengangkat dosamu dan mentahirkan engkau. Lalu menerima upah keselamatan. Apa rencana Tuhan dalam perjalanan ataupun dari pelajaran dari pakaian pesta Yosua? Yang pertama di sini mengingatkan kita di hadapan Tuhan, kita tidak layak lagi memakai pakaian kotor. Tetapi pakaian pesta
Itu yang akan kita pakai. Meyakinkan kita di hadapan Tuhan. Gambaran pakaian pesta berarti bersorak-sorai, bersuka cita, bersyukur atas anugerah pengampunan Allah. Lalu memakai serban tahir. Itu mengingatkan kita layak disebut anak-anak Allah, anak-anak kerajaan surga, bahwa kita sudah mendapat jaminan bahwa doa kita didengar atas janji Tuhan yang pasti. Tuhan mau kita memakai permata berkilau, berkelimpahan, dan menerima berkat keselamatan yang kekal. Imam besar itu, Imam Yosua, tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri atau umatnya dari tuduhan siapa? Setan. Tetapi Tuhan tidak menyatakan Israel bebas dari kesalahan mereka dengan berpakaian kotor yang melambangkan dosa-dosa orang banyak itu, yang dipakainya sebagai wakil mereka. Yosua berdiri di hadapan malaikat, mengakui dosa umat yang banyak itu, namun menunjuk kepada pertobatan dan kerendahan hati. Mereka akan bersandar kepada kemurahan Sang Penebus yang mengampuni dosa mereka. Dengan iman ia menuntut janji Allah. Penglihatan yang kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Di kitab Zakaria 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kandil emas itu adalah lampu menerangi rumah Tuhan. Tuhan mau hidup kita ini jadi besar. Kandil emas artinya untuk menerangi. 7 pelita artinya terang di seluruh dunia. Pohon zaitun artinya orang-orang yang diurapi. 7 corot artinya mata Tuhan yang selalu melihat kita di mana-mana. Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas, seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya. Apa artinya kandil emas bagi tiap-tiap orang percaya, bagi tiap-tiap kita umat? Yang pertama adalah bangun, menjadi terang, dan membawa berkat. Yang kedua, senantiasa berdiri dekat dengan Tuhan dan menerima pengurapan siapa? Roh Kudus. Kita harus sadar bahwa Tuhan melihat dan memperhatikan. Tuhan selalu melihat kita dengan secara teliti. Harus berjalan dengan firman, mengendalikan roh Tuhan semata, dan merebut janji Tuhan yang luar biasa itu. Hanya Roh Kudus yang dapat mengubah dan mengendalikan satu pekerjaan yang dilakukan bagi Allah dengan cara yang efisien. Hanya Allah sendiri. Dia menguatkan dan menyelesaikan kehendaknya melalui kuasa Roh Kudus yang
menyucikan setiap pekerjaan dalam kehidupan umatnya. Sama seperti Allah memberikan rohnya kepada Jerubabel untuk membangun Ka'bah, akan memberikan rohnya kepada umat Tuhan dalam pembangunan tabiatnya. Sebuah bait roh Tuhan. Penglihatan yang keenam adalah gulungan kitab yang terbang. Di Zakaria 5 ayat 1 sampai 6 ataupun sampai 4. Kitab tergulung, terbuka, berbicara tentang firman Tuhan adalah solusi untuk setiap masalah di dalam kehidupan manusia. Memperhatikan bahwa kutub diukur dan Allah sendirilah yang menghukum apa pelanggaran. Pelajaran yang kita dapat arti dari kitab terbang adalah firman Tuhan adalah sebuah solusi untuk setiap masalah yang menuntut kita kepada apa? Kebenaran. Firman Tuhan efektif untuk setiap orang, membawa kita lebih dekat kepadanya. Firman Tuhan adalah kemampuan ilahi dapat memulihkan dengan sempurna. Firman Tuhan berlaku kekal dalam situasi dan kondisi kita. Dari dulu sampai sekarang, sampai yang akan datang, firman Tuhan tetap kekal. Penglihatan yang ketujuh, yaitu perempuan dan ganteng. Di kitab buku Zakaria 5 ayat 5 sampai 11 berbicara tentang wanita seringkali diidentifikasikan oleh kelemahan terkait dengan kelembutan. Tuhan menyebutkan gereja sebagai wanita. Allah menggunakan kelemahan umatnya yang membawa mereka kepada penawanan ke Babylon. Kristus adalah kepala dari jemaat sebagai mempelai laki-laki. Apakah maksudnya gereja sebagai rumah? Di dalam rumah, tempat beristirahat, menggambarkan agar kita menjadi tenang, damai, dan sejahtera. Di dalam rumah ada tanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Kita berani bayar harga. Praktekkan firman Tuhan, saudara. Mari, ayo, kita praktekkan firman Tuhan. Di dalam rumah menggambarkan ada keakraban. Di dalam rumah tangga itu, keluarga itu, harus ada keakraban di antara keluarga-keluarga. Di dalam rumah menggambarkan kepastian Tuhan menjadi ataupun menjamin kita melebihi orang yang menang. Penglihatan yang ke-8. 4 kereta kuda. Di buku Zakaria 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Penglihatan ini menjelaskan tentang perang dan deru hara dalam dunia. Tetapi Allah akan turun tangan dan rohnya akan membawa damai. Gunung tembaga yang menggambarkan kekerasan ada di dunia ini. Kereta menggambarkan pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil. Orang percaya harus bergerak untuk maju menjelajahi dunia. Di Matius 24 ayat 14.
Bagaimana orang percaya dapat menjelajahi dunia? Yang pertama, membawa kabar Injil ke seluruh dunia. Memberitakan Injil, pergi jadikanlah bangsaku menjadi muridku. Kita jadi pelita untuk memberitakan Injil, membawa damai sejahtera, dan menyatakan kepada dunia bahwa Yesus itu Tuhan. Panggilan untuk datang, bertobat, dan menyerahkan diri kita, menjadikan firman yang hidup lewat kehidupan kita, dan orang dapat merasakan firman Tuhan itu melalui kita. Jadi setiap kita sudah diselamatkan sebagai warga kerajaan Allah untuk membangun bait Allah, yaitu tubuh kita di dalam kesucian dan kekudusan. Pertanyaan penting kepada kita, apa hambatan dalam membangun bait Tuhan di dalam diri kita sendiri? Apa hambatannya? Hambatannya yang pertama adalah kita akan dapat rasakan secara pribadi, yaitu karena rasa acuh, merasa bukan tanggung jawab kita, tidak ada inisiatif dan niat tulus untuk membangun bait Allah itu. Rasa tidak mampu, ada tipuan iblis. Rasanya membangun bait Allah terlalu berat, tidak siap untuk berkorban. Rasa terlalu lemah, suka mengeluh, tidak maju. Akhirnya kita jenuh sendiri. Tapi saudaraku, firman Tuhan menganjurkan kita saat ini untuk hidup benar, agar hidup kita damai dan penuh kelimpahan. Tuhan memberi kelimpahan agar hidup kita baik, benar dan benar dan kudus. Keegoisan adalah budaya yang dapat menghancurkan keadaan. Egois adalah perasaan kehendak sendiri. Allah memanggil umatnya untuk menuntun kehidupan moral kita, yaitu laksanakanlah hukum dengan benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada setiap orang. Jangan menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, ataupun juga orang lemah. Janganlah merencanakan kejahatan di dalam hatimu, tetapi katakanlah kebenaran seorang kepada yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Dasar dari kehidupan kekristenan adalah bahwa kita telah diselamatkan dan kita ingin menurut Allah dan hidup sesuai dengan hukumnya. Perintah-perintah Allah tidak terpisahkan dari mereka yang telah ditebus, kita semuanya. Kitab Zakaria membawa satu penghiburan dan dorongan dan damai bagi banyak pelajar Alkitab. Oleh karena itu, mari kita belajar kitab suci. Banyak orang dan bangsa yang kuat akan mencari Allah yang Maha Kudus melalui firman Allah. Pengampunan dan kehadiran Roh Allah adalah unsur penting di dalam kehidupan kita. Allah ingin menolong umatnya dan pergumulan hidup kita untuk memberikan kemenangan atas pencobaan dan dosa.
saudaraku, mari saat ini jangan keraskan hatimu. Tuhan memberkati kita sekarang, besok, sampai Maranatha. Amin.